Selamat malam, saudara. COVID-19 hampir setahun menebar prahara di mana-mana. Kerusakannya sistemik, dampaknya ditimbulkan luar biasa. Sampai gebrakan solusinya tak bisa biasa-biasa saja. Solusi instan mulai tajam menggapai sektoral. Yang terbaru adalah keistimewaan bagi dunia usaha otomotif. Sempat menolak mentah-mentah, pemerintah akhirnya luluh dan tak enggan mengobrol diskon pajak. Tepatnya bebas PPNBM sampai 100%. Memang secara bertahap akan menciut dalam 9 bulan. Apa sih damage nyata yang ditimbulkan? Anda lihat grafik ini. Ujung tahun 2020, Indonesia memastikan diri gagal keluar dari resesi. 3 kuartal berturut ekonomi tumbuh negatif. Memang butuh solusi jitu, instan dan dampaknya bisa cepat. Nah, konsumsi adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Porsinya lebih dari setengah PDB. Tetapi apakah benar mendiskon pajak bisa serta-merta mengungkit ekonomi? Bebas pajak mobil baru membela kepentingan siapa? Kompas TV tak pernah setengah-setengah mengupas isu gratis pajak mobil baru membela siapa. Narasumber utama kami hadir dari regulator, pelaku industri sampai catatan redaksional yang mengabdi pada kepentingan rakyat. Business Talk, rujukan bagi pembuat kebijakan, dunia usaha sampai penentu kesejahteraan setiap individu. Saya, My Sister Tarigan. Anda kembali menyaksikan Business Talk, saudara. Sekarang sudah bergabung bersama kami Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto. Selamat malam, Pak Erlangga. Selamat malam, Mbak My Sister Tarigan. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Erlangga, ini kalau kita lihat banyak sekali yang mencari Anda terkait dengan PPNBM pajak mobil ini. Nah, apa yang sebenarnya menjadi alasan, to the point saja Pak, apa yang menjadi alasan pemerintah akhirnya memberikan insentif ke sektor otomotif, bukan kepada sektor yang lain yang mungkin sumbangsinya lebih besar ke PDB? Ya, pertama kalau kita lihat dari data statistik, jelas bahwa sektor yang pengungkitnya besar adalah sektor manufaktur, 20% dari PDB. Kemudian diikuti oleh sektor perdagangan. Nah, perdagangan dan industri ini kontribusinya besar. Nah, di antara sektor-sektor kita perlu melihat secara lebih mikro. Memang andalan ekspor kita yang pertama kelapa sawit, tetapi kelapa sawit kita sudah punya kebijakan terkait dengan pajak ekspor yang sifatnya progresif dan program B30. Jadi itu sudah ada kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedua, batu bara dan mineral. Ini di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sudah dimasukkan terkait dengan mineralisasi daripada batu bara dan juga terkait dengan mineral yang lain. Yang ketiga, terkait dengan industri logam. Nah, industri logam juga kita sudah buat kebijakan terkait dengan nikel, koper, dan gold, dan itu juga kebijakannya mendorong dari tumbuhnya industri hilir. Berikutnya adalah sektor yang kemarin tumbuh juga perhiasan, sampai 7 bilion. Nah, ini kita sedang menangani juga secara khusus, termasuk di dalamnya kita sedang mengkaji pembentukan daripada salah satunya adalah bagaimana monetisasi daripada emas. Nah, berikutnya adalah otomotif. Jadi otomotif itu adalah yang berikut dan dibandingkan yang lain, utilisasinya di bawah 50%. Yang tadi itu semua utilisasinya di atas 50%, bahkan kelapa sawit, batu bara, logam itu harganya termasuk all time high. Nah, kemarin yang di bawah turun di bawah 50% adalah otomotif. Nah, kita tahu industri otomotif itu kemarin turun secara year on year itu minus 30%, tetapi minus 30-nya itu dari 80%. Sehingga tentu ini rendah. Kemudian kita melihat juga bahwa industri ini tenaga kerjanya 1,5 juta secara langsung. Secara tidak langsung 4,5 juta. Nah, kemudian industri turunannya itu di sektor perdagangan, perbengkelan, dan yang lain juga tenaga kerjanya banyak. Dan kemudian industri ini juga andalan ekspor, walaupun angka ekspornya turun. Jadi yang CBU itu kemarin yang biasanya ekspornya 332.000 unit turun ke 232.000. Nah, yang dalam bentuk CKD yang biasanya 511.000 unit, ini CKD-nya turun ke 53.000. Kemudian komponen piecesnya, spare parts yang biasanya 79 juta, ini turun ke 61. Dan otomotif ini kita punya saingan yang namanya Thailand. Nah, Thailand itu sudah mengambil berbagai kebijakan termasuk
di sektor perpajakan. Nah, negara lain seperti Malaysia juga pengurangan pajak penjualan 100% untuk yang CKD dan 50% bahkan untuk barang impor pun mereka kasih stimulus 50%. Nah, kemudian Vietnam tuh pendaftaran kendaraan turun juga 50% khusus untuk CKD. Nah, termasuk beberapa negara China, Jerman, Prancis, Korea dalam bentuk cash untuk industri otomotif. Memang industri otomotif ini dianggap strategis oleh berbagai negara dan Thailand bisa mempertahankan angka ekspornya yang kemarinnya tahun sebelumnya 11 juta menjadi 10 juta. Nah, Indonesia memang terjadi penurunan yang lumayan sehingga tentunya yang nilainya mereka Thailand aja 10 billion, kita tinggal 4 billion. Nah, ini tantangan untuk kita supaya kita bisa mendorong agar di ASEAN ini kita mempunyai daya saing lebih, maka daya saing itu bisa terjadi kalau volumenya meningkat. Pak Menteri, jadi Anda bisa menegaskan bahwa insentif kepada sektor otomotif bukan karena sektor otomotif anak emas dan memang ada keterdesakan kita untuk menolong sektor otomotif? Ya, memang kan pemerintah harus melihat satu persatu. Jadi saya sebut bahwa kelapa sawit sudah, batu bara sudah, logam sudah, perhiasan dalam proses. Maka yang berikut yang besar lagi adalah otomotif. Dan kuncinya kembali, ekonomi ini baru mengungkit kalau kita ada stimulus untuk konsumen. Nah, PPNBM ini adalah stimulus untuk konsumen karena diberikan kepada CC yang di bawah 1.500. Artinya di bawah 1.500 ini adalah untuk masyarakat banyak. Dan apa saja yang 1.500, ya dia sedan, ya dia SUV, dia MPV. Sehingga ketiga jenis itu didorong. Tetapi yang di atas 1.500 sampai 2.500 atau sampai 3.000 tidak diberikan keringanan. Karena tidak yang akan diberikan kelas keringanan. ke atas biasanya mengejar CC yang lebih tinggi. Oke, Pak Menteri, kira-kira apa dampak agregat yang diharapkan oleh pemerintah dengan insentif yang kita berikan ini? Tentu kita berharap bahwa multiplier efek kepada industri dan turunannya, karena kemarin memang sebagian dari industri kan karyawannya tidak penuh. Dan pesan spare parts-nya juga tidak penuh. Nah, ini kita berharap bahwa dengan diberikannya waktu ini bisa meningkatkan utilitas. Dan targetnya utilitas industri ini sampai akhir tahun bisa mencapai 70%. Karena kalau sudah bisa mencapai 70%, maka industri itu di atas break-even point-nya. Artinya industrinya itu memberi keuntungan sehingga pemerintah multiplier-nya mengambil pajak dari PPH. Nah, kalau utilisasinya kurang dari 70%, maka pabrikan itu akan rugi sehingga PPH yang dikejar pemerintah tidak mencapai target. Sehingga tentu ada trade-off antara PPNBM dengan PPH. Tentu semakin ini kita dorong, maka kita dapat dua sisi. Satu dari segi demand-nya akan meningkat, yang kedua dari supply side-nya akan lebih efisien. Dan utilisasi itu bisa kita capai dengan tadi kan PPNBM insentifnya itu kan berkurang ya Pak, dari 100%, 50 sampai 25% begitu. Tercapai 70%. Ya, jadi memang kita ada pertimbangan kan kalau usulan yang tahun lalu semuanya dinolkan. Tetapi kita melihat bahwa demand ini bisa kita structure karena kita melihat bahwa kalau kita lakukan secara progresif, kita berharap bahwa pemulihan ekonomi juga berjalan sesuai dengan waktu. Apalagi kita juga menargetkan vaksinasi itu bisa didorong di tahun ini. Sehingga tentu kita berharap bahwa program pemulihan kesehatan ini seiring dengan menaiknya daya beli dan demand ke depan. Oke, baik. Lantas, apakah ada lagi sektor lain yang akan diberi keistimewaan atas keringanan pajak untuk mendongkrak penjualan yang berujung konsumsi masyarakat juga meningkat? Misi Stok masih akan segera kembali. Saudara, jangan kemana-mana.